Bertemu lagi dengan Kakak Friska di ibadah IMPA hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tangannya dilipat, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih Engkau selalu menjaga kami anak-anak-Mu untuk tetap sehat dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Kakak Layan sampaikan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyi satu lagu pujian yang berjudul Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Egi. Hari ini Kakak Egi yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu bahan bacaan kita dari Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita biarkan dulu bacaan kita. Sekarang saatnya adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu bersama Mama dan Papa. Berdoa dipersilakan. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah berdoa bersama Mama dan Papa, sekarang saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita baca Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajak 3 muridnya naik ke gunung untuk berdoa adik-adik. Nah, 3 muridnya itu siapa saja ya adik-adik? 3 murid itu adalah yang pertama Simon Petrus. Siapa adik-adik? Simon Petrus. Kemudian yang kedua itu Yakobus adik-adik. Yakobus. Kemudian yang ketiga adalah Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Nah, Tuhan Yesus membawa 3 muridnya ini adik-adik ke gunung untuk berdoa. Tapi adik-adik, waktu mereka sudah di gunung, ini dia yang terjadi. Ini tadi murid-murid Tuhan Yesus nih. Siapa aja adik-adik tadi? Ada Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur adik-adik. Mereka udah sampai di atas gunung, mereka tidur. Di sini Tuhan Yesus melihat mereka tidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus berdoa nih adik-adik sendiri. Karena mereka tidur, Tuhan Yesus berdoa. Setelah mereka bangun, murid-muridnya ini bangun, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Jadi adik-adik, ketika mereka bangun, mereka melihat
Tuhan Yesus tuh udah pakaiannya udah putih berkilauan adik-adik. Terus dipenuhi dengan cahaya terang dan wajah Tuhan Yesus tuh berubah adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, mereka melihat Tuhan Yesus gak sendirian adik-adik. Tuhan Yesus ditemani dengan 2 orang. Siapa ya adik-adik 2 orang itu? 2 orang itu adalah, yang pertama adalah Nabi Musa. Kemudian yang kedua adalah Nabi Elia. Nah adik-adik, kenapa ya Nabi Musa dan Nabi Elia tiba-tiba ada di situ? Ternyata adik-adik, Nabi Musa dan Nabi Elia itu datang ke situ untuk memberitahu bahwa Tuhan Yesus itu akan menderita di kayu salib adik-adik. Nah adik-adik, tapi muridnya Tuhan Yesus ini malah tidak mengerti adik-adik maksud kedatangan Musa dan Elia. Jadi mereka itu malah ada nih salah satunya yang ngomong ini adalah Simon Petrus adik-adik. Salah satu murid Tuhan Yesus tadi ya yang diajak naik gunung ya, namanya Simon Petrus. Nah Simon Petrus ini tiba-tiba dia bilang mau membangun 3 kemah, mau mendirikan 3 kemah adik-adik, untuk Nabi Elia, Nabi Musa, dan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Dia malah gak ngerti adik-adik. Pokoknya mau membangun 3 kemah nih adik-adik. Baik ya adik-adik sebenarnya ya, tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Nah kemudian adik-adik, saat si Simon Petrus ini tadi mau membangun 3 kemah, tiba-tiba ada awan datang dan di situ ada suara adik-adik. Tiba-tiba ada suara dari langit. Itu suara Allah Bapa adik-adik. Suara itu ada di bahan bacaan kita tadi adik-adik, di Alkitab yang Lukas pasal 9 ayat 35 tadi. Di situ dibilang, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah adik-adik, saat ada suara itu dari dalam awan, di situ akhirnya mereka hanya melihat ada Tuhan Yesus sendiri. Ada Tuhan Yesus sendiri. Jadi sudah tidak ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah di situ adik-adik, Tuhan Yesus itu, Allah Bapa meminta untuk kita, untuk murid-muridnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Walaupun kita masih kecil, adik-adik masih TK, tapi adik-adik harus membiasakan mendengar adik-adik. Membiasakan untuk bisa dengar-dengaran, seperti yang diminta oleh Tuhan Allah Bapa kepada 3 murid yang diajak oleh Tuhan Yesus tadi ke atas gunung. Nah, gimana ya caranya supaya adik-adik juga bisa membiasakan dengar-dengaran? Bukan hanya cuman mendengar ya adik-adik, tapi dengar-dengaran itu mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Jadi harus mengikuti apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, juga adik-adik, kita juga harus mendengarkan nasihat mama papa adik-adik. Karena mama papa juga yang bisa menyampaikan aplikasi dalam hidup kita itu firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, bagaimana supaya adik-adik juga bisa melaksanakan firman Tuhan. Nah, dengan cara adik-adik juga mendengarkan nasihat orang tua. Harus punya kebiasaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dengan mendengarkan pengajaran firman Tuhan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik adik-adik. Nah, adik-adik mulai sekarang
harus mau ya menjadi anak-anak yang bisa dengar-dengaran dan juga dengan cara mendengarkan orang tua. Misalnya nih adik-adik, mama papa adik-adik bilang nih, yuk siap-siap untuk IMPA online hari ini. Nah, itu kira-kira adik-adik siap atau malas-malasan ya? Nah, adik-adik, harusnya adik-adik, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mau dengar-dengaran, berarti adik-adik ketika diajak mama sama papa untuk IMPA online, adik-adik harus siap, harus semangat, harus dengan sukacita. Nah, bukan malas-malasan ya adik-adik. Nah, begitulah adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang bisa dengar-dengaran seperti yang Tuhan perintahkan kepada 3 muridnya tadi adik-adik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan, dan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop lalu dapat diberikan langsung ke gereja oleh mama atau papa. Dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan Persembahan IMPA Februari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkan ke gereja setiap bulannya. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengakhiri IMPA kita hari ini. Kita akan berdoa. Kakak Egi akan pimpin doanya ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Tuhan Yesus,
Kami mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dapat dengar-dengaran. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa dengar-dengaran. Tuhan, sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memimpin setiap langkah dan kegiatan kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian untuk ibadah online hari ini, dan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Dan bertemu lagi di ibadah IMPA minggu depan. Shalom.